Oke pemirsa dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Tema yang dipilih pada saat ini adalah Past Life Regressions. Dan seperti biasanya di studio ada juga Ibu Mari Mulyani yang akan menggelontorkan berbagai macam pertanyaan, respon dan lain sebagainya ke Pak Richard Klaproth. Silakan Bu Mari Mulyani. Terima kasih Pak Gigin, senang sekali bisa ketemu lagi dengan dua gentleman yang sensuous. Dan sensual yang ya. sensuous. Sensual and sensuous. Past life regression, Pak Richard. Ini menjadi menarik karena banyak kontroversi juga. Ada yang percaya tentang past life, ada yang tidak percaya tentang past life. Bagaimana Pak Richard menjelaskannya secara ilmiah? Oke, pertama ada beberapa hukum. Yang pertama adalah energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dihancurkan, tapi energi selalu berubah bentuk dan abadi. Jadi seperti Ibu Mari sekarang lagi berubah bentuk nih. Sekarang saya sedang berubah bentuk. Ya, cuma juga nggak sadar karena mikro sel-sel darah Ibu Mari berubah, sel rambut berubah. Nanti kalau udah umur 80 tahun, lihat fotonya baru ketahuan bahwa itu berubah. Nah, nanti ketika sudah tua, sakit, mati, ya, matternya, tubuhnya ini kan hilang, tubuhnya hilang, tapi energinya tidak hilang kan? Jadi kalau seseorang mati, energinya hilang atau tidak? Tidak. Tidak. Dia menjadi apa? Kita nggak tahu bentuknya apa. Ya. Nah demikian juga kalau itu ke depan. Kalau ke belakang, waktu orang umur 10 tahun dengan sekarang, Ibu Mari umur 10 tahun, lihat fotonya berbeda kan. Ibu Mari baru tahu, oh saya itu berubah ya dibandingkan 10 tahun yang lalu. Matternya berubah, karena kita setiap 7 tahun, sel-sel kita berubah. Jadi Ibu Mari 7 tahun yang lalu dengan yang sekarang ini berbeda. Cycle of 7 years. Yes, yang namanya oktav ya, itu berbeda. Gitu ya. Jadi setiap beginning the 7 years, itu ada oktav baru, kita mulai kehidupan baru gitu. Nah, waktu Ibu Mari umur 3 bulan dalam kandungan, energinya tetap energi you, tapi matternya berbeda. Nah pertanyaannya, kalau energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan, tapi dia hanya berubah bentuk dan selalu berubah bentuk, 100 tahun sebelum Ibu Mari dilahirkan, energi itu ada tidak? Ada. Karena dia tidak bisa dihancurkan, tidak bisa, dia hanya berubah bentuk, tidak bisa diciptakan, dia selalu ada. Bentuknya apa? Wujudnya seperti apa? Kita tidak tahu kan? Ya, kalau kita tarik lagi 1000 tahun yang lalu, ada nggak energi itu? Ya ada. Kita tarik terus sampai the beginning of time. Pasti energi Ibu Mari ada di situ. Dan kalau kita percaya bahwa itu adalah source, ada sumber di sana, berarti kita asalnya dari sumber. Jadi menerangkan kita berasal dari sumber ada dengan konsep energi saja, sangat mudah. Ya. Nah, past life regression adalah satu teknik bagaimana membawa seseorang ke frekuensi getaran tertentu sehingga dia bisa melihat past life-nya. Sebenarnya intinya itu. Membawa seseorang ke frekuensi getaran tertentu sehingga dia bisa melihat past life-nya. Ya. Jadi bukan sebuah teknik yang mendiscover memori yang lama. Ya tentu di dalamnya itu kita mendiscover memori yang lama. Karena memori itu adalah energi, bentuk energi juga. Energi bisa dalam berbagai bentuk. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memori, jadi kita tahu siapa kita dari memori. Tanpa ada memori ya kita tidak bisa. Nah, jadi di dalam hardware kita, ya kalau kita ada komputer, itu ada file namanya Mari tahun 2007, 2010, ada Mari tahun 2000, ada Mari tahun 80, ada Mari tahun 1900. Tapi mungkin di sini namanya bukan Mari. Ya, di sini file Mari 1900 mungkin namanya kita tidak tahu, John barangkali tinggalnya di mana. Lalu Mari tahun 1800. Itu semua ada di file. Nah, tinggal kita mengakses, ya. Nah, biasanya file yang lama-lama ini karena udah lama nggak dipakai, itu ada passwordnya. Jadi kalau salah password nggak bisa masuk. Mau coba nggak bisa masuk. Nah harus panggil hackers gitu. Ya, saya bisa jadi hackers ya gitu ya. Bagaimana hackersnya supaya bisa masuk gitu ke sana. Itu teknik saja sebenarnya. Ya ini saya sebenarnya pernah punya pengalaman di India. Beberapa kali ke India, saya pernah ketemu dengan orang-orang dari suku terbuang atau Sudra, Sudra atau Paria. Banyak orang yang mengasihani mereka, kasih bantuan, ngasih cara berpikir yang baru segala macam. Tapi saya sendiri pernah berbicara dengan beberapa dari mereka. Mereka tidak merasa menderita sama sekali dan mereka tidak ingin dikasihani. Karena mereka mengatakan bahwa
loh saya begini ini kan karena perbuatan saya. Saya bilang, perbuatan kamu yang gimana, kapan? Di kehidupan yang dulu. Karena itu saya dilahirkan kembali dalam posisi kelas yang seperti ini. Saya harus terima ini. Kalau saya nggak mau menerima kondisi seperti ini, nanti saya mati, hidup lagi menjadi makhluk yang lebih buruk. Nah, ini bagaimana nih kaitannya dengan teorinya Pak Richard tadi? Ya, ini mencerminkan juga ada dua kesadaran yang berbeda. Seperti di India itu satu budaya, ya, bahwa Anda itu sebelumnya pernah hidup dan sekarang bereinkarnasi dan sekarang Anda jadi kasta sudra, ya terima saja. Dan itu hipnosis sebenarnya, dia menerima seperti itu. Itu satu kesadaran sendiri, ya. Tetapi Buddha mengatakan, jangan percaya apa kata orang, jangan percaya apa kata kitab suci, jangan percaya apa kata orang tua, sebelum engkau menelitinya, dan jika itu memberikan kemaslahatan buat you dan orang banyak, maka imanilah itu. Ya. Nah, oleh karena itu pendekatan saya tidak pernah mau percaya begitu saja dengan reinkarnasi, tidak mau begitu percaya saja dengan past life regression atau past life. Saya melakukan pendekatan dengan cara ilmiah, yaitu dengan energi. Karena energi bisa berubah menjadi matter, matter bisa berubah jadi energi. Dan Enlightenment Forum adalah berdasarkan logik. Pendekatan saya adalah logik dari hukum termodinamik, yaitu energi. Kedua, berdasarkan reason. Harus ada reasonnya. Ya, kalau itu betul harus ada reasonnya. Dan ketiga adalah evidence. Dan setelah saya lakukan kepada diri saya dan kepada kira-kira 7.000 orang, ternyata memang itu secara logik, secara saintifik sangat logik buat saya. Ternyata ada reasonnya kenapa orang hidup di dunia ini, misinya apa, ada reasonnya. Dan evidence yang melakukan past life. Ada orang yang selalu ada similarity, ya, selalu ada common denominatornya. Kenapa mereka dulu begitu dan sekarang begini dan sekarang begini. Dan ternyata dengan mengetahui itu, kita bisa mengetahui misi kita di dunia apa. Kita bisa mengetahui sejarah dari sejarah kita. Kita kan selalu bisa belajar sejarah. Kalau Pak Gigin sekarang umurnya berapa? 35 barangkali ya? Iya, kurang dikit lah. Kan Pak Gigin hanya mengetahui sejarah hidup Pak Gigin cuma 35 tahun. Tetapi kalau Pak Gigin bisa mengetahui sejarah dari sejarah kehidupan energi Pak Gigin sampai ribuan tahun yang lalu, you bisa mendapatkan informasi komplit nggak mengenai who are you actually dan ngapain you ada di sini. Kira-kira kan gitu. Iya.